Ya, selamat bertemu kembali ya dalam episode Air Sumur. Kali ini akan dibacakan screenshot 1-50. Lalai batang menyikap genang, lepuh mengembang kulit. Batu diikat, liat berpasir berontak. Lepas, hijau kembali menyerupa kulit. Ada keindahan ketika menekuk sampai terdengar suara kek. Melihat yang lurus seolah bengkok, menungga seolah patah. Jalan itu ingat akan kemampuan, ia lupa akan kemauan. Selisih waktu dalam pembelajaran, ia tetap hampa dalam nyata menuju hilang. Hanya tiang hayal tanpa rusuk. Lawan kita adalah tali belenggu, di mana panjangnya tak pernah sampai puncak. Karena jalan tak boleh lapang, khusus sentak jatuh bergantungan. Ia memakan apa yang disukainya, yang terlihat besar, hijau, dan terbaik dalam lapar. Ia menyisakan pucuk tunas muda agar esok laparnya dipuaskan. Abai itu tumbuh dalam lambat, alpa dalam awas. Hanya cahaya langit sebelum suara di keremangan malam. Aku tunduk membelakanginya, sementara yang lain melompat tertabrak dan jongkok terduduk. Banjir mention tiba sesuai waktunya, selirik kopit untuk kritik, lebur dalam lubaran, kemudian usai. Rute yang dipelajari tidak pernah dilewati, kisah utara dan selatan yang berakhir pada lautan. Utara adalah panas berdebu, di mana rambut terakhir adalah dekat yang dilanggar. Ia pergi pada kelakar sunyi, sebuah gelas kosong, agar kisah cairan bernama boleh mengisi keramahan gelas. Kami terbilang 30 menit tiba lebih awal. Ruang tamu itu berisi kami dan 4 gelas teh manis. Sekejap berlalu 30 menit usai. Teh itu tidak lagi panas. Ia bertanya, ada perlu apa? Aku meminum teh sambil berpikir. Apa jawabku ketika ia bertanya, apa kerjaku? Kumpulan uap terperangkap dalam udara di sebuah hunian. Teriak panas, tergerak air, peluh dilihat. Angkat dan campakkan keluar. Biarkan ia bebas bercengkrama sebelum kembali meringkuk dalam ruang. Di rumah ramai saat udara panas. Mendengar telah sulit dan huruf selaksa berbayang. Primitif budaya cairan kala persentase menurun. Uap dan keringat. Aku pengap, sesak, berbilang. Ia sebagai benua tak akan melupakan tetesan kecil tanpa riak. Tak meminta jingga pada paparan hijau samudra. Capung harimau itu masih terlihat pada ilalang di hunian subsidi. Gubahan dari bentangan, petakan, sawah. Gelitiku pada senyap selepas senja, kutu pada rambut belalang,
memicu aku berpikir dalam hayal akan gambaran rambut belalang dan besarnya kutu yang ada pada adanya rambut. Ia ibu dalam dekapan hangat kasih, dalam sakit berucap, bila nanti. Ruang berlampu putih bergelung bius, sayup doa dan tangis didengar. Itu nanti kala sayap kebaikan menghantar capaian rupiah bagi upah kesembuhan. Upayanya bukan dagangan sedih sebuah nilai, batasan argu dan batasan lara. Doa itu larut dalam upaya, dan kidung itu memendar cahaya pada lembah kelam. Cahaya di mana kerlapnya terlihat dan terlapisi kabut. Hanya perak dan bukan bongkahan emas. 1000 itu banyak dalam kumpulan sejuta tangan kebaikan. 10 rasa memanggil berjarak ribuan jam menanti. 10 rasa terbentur sekat berlapis ribuan koyak tembusan. Bila lebih kembali tersalurkan dalam putaran bagi upaya, waktunya belum usai, dan dari kantong ini tercapai 1/4 sudah penuh. Ketika kristal itu terbungkus dalam radang, letih dalam upaya berdiri dan lambat mengalir. Berbaring hanyalah empedu dalam sekat, menyimpul, hasilkan sesak. Bung, daratan ini luas. Mereka yang hilang di lautan lepas, tidak semuanya mati tenggelam. Mereka yang dinyatakan mati dan hilang, kelak akan membentuk daratan baru. Aku tidak meminta untukku, bagiku kurang dan lebih adalah cukup dalam hitungan penuh. Pintanya sampai padaku, melaluiku sebuah tautan pada gerak berarah. Ini hanya suara peluit di hari gelap di tengah malam berkabut. Sair itu berbunyi, arah sana. Aku beruntung tak mampu mendengar suara dari cahaya. Entah ia mendengung ataukah menjerit, suara kepak sayap itu yang terdengar. Kepakan antara udara memicu gerak dalam tekanan. Tak pernah sampai di sekat. Berbentur. Letih itu setidaknya ciptakan benturan berulang.